Strategi pembelajaran efektif masa pandemi COVID-19. Presentasi ini dibuat oleh Anissa Maulida Rahmah dan Siti Nur Kafah dari Rombel TI 03. Pendahuluan. Pola sistem strategi pembelajaran daring atau dalam jaringan merupakan sistem pembelajaran jarak jauh tanpa tatap muka secara langsung antara guru dan siswa yang dilakukan melalui jaringan yang menggunakan jaringan internet. Guru dituntut cakap menggunakan media pembelajaran yang berbasis online dan memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan walaupun di masa pandemi COVID-19. Meskipun siswa berada di rumah, pembelajaran harus tetap dijalankan, sehingga guru diharuskan mampu dan dapat mendesain media pembelajaran sebagai inovasi dengan memanfaatkan media daring atau online. Hal ini sesuai dengan arahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus disease atau COVID-19. Sistem pembelajaran dilaksanakan melalui perangkat komputer atau laptop yang terhubung dengan koneksi jaringan internet. Pembahasan. Strategi pembelajaran dapat dideskripsikan suatu konsep atau rencana yang disusun secara sistematis oleh pendidik dengan peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan tenaga pendidik yang cakap dalam penentuan metode maupun media agar tepat di dalam proses pembelajaran. Kendala pembelajaran jarak jauh bagi siswa. 1. Metode pembelajaran yang tidak fleksibel. Yang kedua, masalah konektivitas jaringan internet. Yang ketiga, fasilitas gadget yang tidak memadai. Dan yang terakhir, kuota internet cepat habis. Strategi pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, tetapkan manajemen waktu. Dan yang kedua, persiapkan teknologi yang dibutuhkan. Dan ketiga, belajar dengan serius. Keempat, jaga komunikasi dengan pengajar dan teman-teman sekelas. Prinsip pelaksanaan pembelajaran dari rumah. 1. Keselamatan dan kesehatan lahir batin peserta didik, pendidik, kepala satuan pendidikan, dan seluruh warga satuan pendidikan menjadi pertimbangan utama dalam pelaksanaan BDR. 2. Kegiatan BDR dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik, tanpa terbebani tuntutan menuntaskan seluruh capaian kurikulum. 3. BDR dapat difokuskan pada pendidikan kecakapan hidup, antara lain mengenai pandemi COVID-19. 4. Materi pembelajaran bersifat inklusif sesuai dengan usia dan jenjang pendidikan, konteks budaya dan karakter, dan jenis kekhususan peserta didik. Peran penting guru. Pertama, membantu siswa menghadapi ketidakpastian yang disebabkan oleh pandemi. Kedua, melibatkan siswa untuk terus belajar meskipun kegiatan sekolah normal terganggu. Dan ketiga, memfasilitasi pembelajaran jarak jauh secara daring, luring maupun kombinasi keduanya sesuai dengan kondisi dan ketersediaan sarana pembelajaran. Langkah yang harus kamu lakukan.
Yang pertama, berdoa. Yang kedua, media komunikasi. Yang ketiga, proaktif. Dan yang keempat, senjata untuk belajar. Sekian presentasi yang dapat diberikan. Terima kasih yang sudah menonton. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.